Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang syarat uji T tidak berpasangan dan uji Mann-Whitney. Kali ini kita akan latihan melakukan kedua uji tersebut dengan menggunakan SPSS. Di sini bisa kita lihat ada 46 responden atau ada 46 data, di mana data ini menceritakan tentang apakah ada hubungan antara umur, masa kerja, kadar debu, APD, dengan kejadian ISPA di suatu perusahaan. Jadi, variabel bebas di sini adalah umur, masa kerja, kadar debu batubara, penggunaan ABD. Sedangkan variabel terikatnya adalah kejadian atau penyakit ISPA. Bisa kita lihat di sini umur datanya berupa data numerik, masa kerja juga datanya numerik, debu juga numerik. Sedangkan untuk APD datanya kategorik, dua kelompok, yaitu menggunakan APD dan tidak menggunakan APD. Untuk ISPA juga datanya berupa data kategorik dua kelompok, yaitu sehat dan sakit. Sebagaimana kita tahu bahwa syarat uji T tidak berpasangan adalah datanya berupa data kategorik dengan data numerik. Jadi, kita akan melakukan uji antara umur dengan ISPA, masa kerja dengan ISPA, debu dengan ISPA, dengan menggunakan uji T tidak berpasangan. Untuk variabel bebas APD, tidak bisa kita lakukan uji T tidak berpasangan karena datanya berupa kategorik, ISPA pun berupa kategorik. Ingat, kalau datanya kategorik dan kategorik, kita bisa menggunakan uji chi-square. Apalagi ini datanya kategoriknya ada dua jenis ya. Jadi, untuk APD dihubungkan dengan ISPA, kita gunakan chi-square. Untuk hari ini, kita akan melakukan uji T tidak berpasangan untuk umur dengan ISPA, masa kerja dengan ISPA, dan debu dengan ISPA. Ingat, jangan sampai salah karena biasanya mahasiswa sering sekali salah. Jadi, antara variabel bebas harusnya dihubungkan dengan variabel terikat, tapi malah variabel bebas dihubungkan dengan variabel bebas. Itu salah ya. Jadi, bebas dengan terikat. Bebas dengan terikat, bebas dengan terikat. Oke, kita lanjut saja untuk praktek langsung melakukan uji T tidak berpasangan. Selain datanya kategorik dengan numerik, syarat yang kedua adalah sebaran data harus normal. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan uji T tidak berpasangan, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama, kita lakukan uji normalitas ya. Caranya, klik Analyze, Descriptive Statistik, Explore. Di sini ada kotak Dependent List dan kotak Factor List. Untuk kotak Dependent List, kita isi dengan data yang jenisnya numerik. Di sini data yang jenisnya numerik adalah umur, masa kerja, kadar debu. Untuk data APD, datanya berupa kategorik. Ingat, kalau kategorik dengan kategorik, kita tidak bisa menggunakan uji T tidak berpasangan.
Jadi yang ini kita skip ya. Oke, lanjut. Untuk kotak faktor list diisi variabel yang berupa data kategorik. Karena di sini di dependent list sudah berupa variabel bebas, maka di faktor list berupa variabel terikatnya. Kebetulan variabel terikat di sini bentuknya kategorik dan 2 kategori. Syarat untuk uji T tidak berpasangan adalah kategorik dan 2 kelompok ya. Di sini ada kelompok sehat dan sakit. Oke, kita masukkan ISPA yang ke faktor list. Kemudian klik plot, klik histogram. Stem and leaf-nya bisa kita kasih checklist, bisa tidak. Kemudian jangan lupa untuk mengetahui tes normalitas secara analitik dengan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, kita pastikan selalu checklist yang normality plot with test. Klik continue. Oke. Ini keluar output untuk uji normalitasnya. Di sini ada banyak sekali luaran data. Kalau kita mau lihat, misalnya di ISPA sendiri ada jumlah data yang valid, missing, dan totalnya. Kemudian ada deskriptifnya. Berapa nilai min-nya, berapa 95% CI untuk min-nya, berapa median, varians, standar deviasi, nilai minimumnya, nilai maksimum, dan seterusnya. Kemudian di sini tes normality. Ini yang kita gunakan. Oke, nanti akan saya bahas cara bacanya. Kita lihat dulu menunya di sini. Oke, di sini ada untuk umur responden ada histogram. Jadi setiap variabel yang kita uji, karena tadi kita checklist histogram, pasti ada histogramnya. Bentuknya seperti ini. Kalau kita tadi checklist stem and leaf, berarti nanti ada stem and leaf-nya. Ini untuk, dan juga ada normal QQ plot. Ini kalau kita mau baca data uji normalitas secara deskriptif, kita juga bisa baca pakai ini. Ada juga deterendin normal QQ plot, ini juga ada. Oke, kita langsung bahas untuk cara baca uji normalitas dengan cara analitik ya. Yang paling mudah memang cara yang analitik. Kita tinggal pakai patokan nilai P 0,05. Caranya bisa kita lihat di sebelah kiri. Karena ini datanya sangat banyak, kita langsung aja lihat di sebelah kiri, cari yang test of normality, kita klik. Nah, ini hasil uji normalitasnya. Cara bacanya, untuk umur responden, ini ada 2 kolom besar, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov jika jumlah sampelnya lebih dari 50, Shapiro-Wilk jika jumlah sampelnya kurang dari sama dengan 50. Jadi 50 ke bawah pakainya Shapiro-Wilk. Kebetulan data kita jumlahnya adalah 46. Tahu dari mana 46? Kita jumlahkan saja 21 ditambah 25. Atau bisa kita lihat di data view-nya ada 46. Oke. Ini ada 46. Kalau 46 berarti kita gunakannya yang Shapiro-Wilk. Di sini ada 2 nilai. Jadi syarat uji normalitas adalah kedua nilai ini harus lebih dari 0,05. Yang pertama di sini titik 652 atau 0,652 di atas 0,05. Yang kedua di umur yang sehat 0,080. Ingat ya, titik 080 ini artinya 0,080. Ini di atas 0,05. Karena keduanya di atas 0,05 berarti umur normal. Berarti umur bisa
dilanjutkan untuk uji T tidak berpasangan. Untuk masa kerja sakit kita lihat nilainya titik 086, artinya 0,086, lebih dari 0,05. Masa kerja sehat titik 211 atau 0,211, lebih dari 0,05 ya. Jadi keduanya ini lebih dari 0,05. Maka masa kerja datanya normal dan bisa kita lanjutkan untuk uji T tidak berpasangan. Untuk kadar debu di sini yang sakit nilainya titik 001 atau 0,001, berarti kurang dari 0,05. Kadar debu sehat juga nilainya 0,011. Ini keduanya kurang dari 0,05. Berarti kadar debu tidak boleh menggunakan uji T tidak berpasangan, melainkan menggunakan uji alternatifnya atau uji non-parametrik, yaitu dengan uji Mann-Whitney. Jelas ya, yang akan kita lanjut untuk uji T tidak berpasangan adalah umur dan masa kerja, sedangkan untuk variabel kadar debu kita uji dengan uji Mann-Whitney. Sekarang kita akan melakukan uji T tidak berpasangan. Caranya, kita bisa klik langsung analyze di output atau kita bisa klik langsung analyze di data view. Saya coba yang di output. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Ini untuk uji T tidak berpasangan. Kalau yang berpasangan, kita pilih yang paired sample t-test. Oke, karena tidak berpasangan, kita pilih yang independent sample t-test. Kemudian, kita masukkan di tes variabel tadi yang datanya normal adalah umur. Jadi, di kolom tes variabel kita masukkan yang datanya berupa data numerik dan normal, yaitu umur dan masa kerja. Kenapa kadar debu tidak dimasukkan? Karena datanya tidak normal. Kenapa APD tidak dimasukkan? Karena datanya kategori. Kemudian, di sini variabel bebasnya kebetulan numerik, berarti di sini yang variabel terikat yang kategorik di kolom grouping variabel. Kita klik ISPA, masukkan ke grouping variabel. Kemudian klik define group. Di sini ada dua grup, jadi di grup 1 kita cukup tulis 1, di grup 2 kita tulis 2. Continue, oke. Jadi semudah itu kita melakukan uji T tidak berpasangan. Yang membutuhkan kejelian adalah ketika kita menginterpretasikan hasil uji ini. Oke, yang pertama di t-test, kita bisa lihat ya, tadi di atas ini adalah hasil output dari uji normalitas. Kalau kita pengen cepetnya t-test, langsung klik di sini. Ini t-test. Di sini ada grup statistik. Apa itu grup statistik? Nah, di sini ada jumlah. Jadi, yang sakit di umur responden ada 21, yang sehat ada 25. Nilai rata-rata atau minnya, untuk yang sakit rata-rata umurnya 34,57. Untuk yang sehat rata-rata umurnya 37,2. Di sini ada nilai standar deviasi untuk tiap kelompok dan standar error mean untuk tiap kelompok. Sama untuk masa kerja juga, yang sakit ada 21, yang sehat ada 25. Nilai rata-ratanya masa kerja untuk yang sakit adalah 5,7 tahun, sedangkan untuk masa kerja yang sehat adalah 4,6 tahun.
Kemudian kita beralih ke output di tabel yang kedua, yaitu tabel independent sample test. Nih ya. Di sini yang pertama kali kita lihat adalah hasil variansnya. Hasil varians untuk umur bisa kita lihat di sini. Ini uji varians. Levens test for equality of variance. Ini adalah uji varians. Di uji T tidak berpasangan, dia tidak mensyaratkan variansinya harus homogen atau heterogen. Varians ini fungsinya adalah untuk melihat nilai P mana yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama untuk umur, kita lihat dulu nilai signifikansi di tes variansnya adalah 0,949. Kalau nilainya lebih dari 0,05, maka yang kita lihat adalah yang di atas. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka yang dilihat adalah baris umur yang di bawah. Karena ini nilainya 0,949, maka yang dilihat yang di atas. Di sini yang kita lihat adalah nilai signifikansi to tail. Nilainya adalah 0,275 atau 0,275. Karena lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan umur antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Selain nilai sig to tail, kita juga melihat nilai confidence intervalnya. Di sini nilainya minus 7,4 sampai dengan 2,16. Kemudian kita lihat untuk masa kerja. Masa kerja nilai variansnya adalah 0,216. Dia lebih dari 0,05, maka yang dilihat adalah baris yang pertama. Di sini kita lihat nilai signifikansinya atau nilai P-nya adalah 0,045. Ingat ya, jangan sampai salah. Titik 045 artinya adalah 0,045, bukan 0,45, tetapi 0,045. Karena nilainya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata masa kerja antara orang yang sakit ISPA dengan orang yang sehat. Kemudian kita lihat nilai confidence intervalnya. Di sini nilainya 0,024 sampai 2,29. Mungkin kalau kemarin kita belajar chi-square, kok di sini melewati 1 ya? Karena dari 0,02 sampai 2,29. Ingat, melewati 1 itu adalah syarat ada hubungan kalau kita melihat confidence interval untuk chi-square. Tetapi untuk uji T tidak berpasangan, dia tidak boleh melewati 0. Saya kasih contoh, di sini dia tidak melewati 0. Kenapa? Karena 0 ada di sini. 0, 0,01, 0,02, dan seterusnya sampai 2,29. 0 ada di sebelah kiri. Jadi 0 ada di sebelah kiri lower. Dia tidak melewati 0, maka ada perbedaan rata-rata. Sedangkan ini yang kita lihat untuk umur responden, dia tidak ada perbedaan rata-rata. Pasti kalau kita lihat, kalau di sini tidak ada perbedaan atau nilainya lebih dari 0,05, pasti CI-nya melewati 0 untuk uji T tidak berpasangan. Kita lihat minus 7,4 sampai dengan 2. Berarti 0 pasti ada di tengah. Dari minus sampai positif di tengah-tengah pasti ada 0. Kenapa untuk chi-square itu tidak boleh melewati 1? Karena
chi-square itu perhitungannya adalah berapa kali lipat. Jadi kalau 1 kali lipat dia tidak bermakna. Sedangkan kalau untuk uji T tidak berpasangan adalah perbedaannya berapa. Kalau bedanya 0 berarti tidak ada bedanya atau tidak bermakna. Sampai sini jelas ya? Nanti akan saya bahas lebih lanjut kalau ada yang masih bingung di grup WA. Jadi, kalau misalnya dari interpretasi data ini, yang ada perbedaan rata-rata, atau kalau di chi-square kita sebut ada hubungan ya. Tapi kalau di uji T tidak berpasangan, perbedaan rata-rata adalah masa kerja. Untuk umur, tidak ada bedanya. Tadi kita sudah melakukan uji normalitas, untuk umur normal, udah dilakukan uji T tidak berpasangan. Untuk masa kerja normal, sudah dilakukan uji T tidak berpasangan. Sekarang kita akan melakukan uji Mann-Whitney untuk variabel kadar debu. Caranya adalah klik analyze. Karena ini adalah uji non-parametrik, kita langsung ke non-parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian independent sample. Yang tadi tidak normal adalah kadar debu. Jadi yang kita masukkan di sini cukup yang kadar debu. Untuk grouping variabel sama kita masukkan yang variabel terikat yang bentuknya kategori. Klik define group. Grup 1 kita tulis 1. Grup 2 kita tulis 2. Continue. Pastikan checklist ada di Mann-Whitney. Klik OK. Selesai untuk uji Mann-Whitney. Sekarang kita akan membaca outputnya. Di sini ada 2 tabel. Tabel yang pertama adalah range, sama menjelaskan berapa banyak orang yang sakit, ada 21, berapa banyak orang yang sehat, ada 25, totalnya ada 46. Kemudian rata-rata untuk tiap kelompok. Untuk melihat nilai P-nya, yang kita lihat adalah pada kolom kedua, yaitu kolom tes statistik. Kita lihat nilai asymptotal atau nilai P kita sebut di sini nilainya 0,000. Artinya dia kurang dari 0,05. Jika kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan rata-rata kadar debu pada orang yang sakit dengan orang yang sehat. Jadi kalau di chi-square kita sebutnya ada hubungan, tapi untuk di uji T tidak berpasangan dan uji Mann-Whitney kita sebutnya ada perbedaan rata atau perbedaan rata-rata. Mudah ya belajar uji T tidak berpasangan dan belajar uji Mann-Whitney. Oke, semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Tetap di rumah, stay at home. Jangan lupa belajar. Nanti setelah ini kita akan lanjut diskusi lewat WA group. Materi untuk uji T tidak berpasangan dan uji Mann-Whitney saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.